Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in syi'na lanadhhabanna billadzi awhayna ilaika tsumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila. Surat Al-Isra ayat 86. Wala in syi'na lan yektine lamun ngersakake sapa ingsun Allah. Lan yektine lamun ngersakake sapa ingsun Allah lamu qasamin utawi walain iku lam qasam syi'na walain syi'na lan tegese yaktine lamun ngersakake sapa ingsun lanadhabanna mongko yaktine nyirnaake sapa ingsun membinasakan menghilangkan lanadhabanna mongko yaktine nyirnaake temen sapa ingsun billadzi kelawan barang tegese Al-Qur'an auhayna kang wis paring wahyu sapa ingsun ing alladzi ilaika maring sira Muhammad ayil Qur'ani tegese Al-Qur'an niki nafsiri dumateng alladzi bi annam huwahu niki nafsiri dumateng lanadhabanna bi annam huwahu gambare yento busek sapa ingsun ing Al-Qur'an busek sapa ingsun ing Al-Qur'an minas suduri saking pira-pira ati wal mashahifi lan pira-pira mushaf tsumma la tajidu nuri ola nemu sapa sira laka keduwe sira bihi ya Allah ya Rabbi ya Karim ya Allah ya Rabbi ya Karim semala tajidu nuri ola nemu sapa sira laka keduwe awak sira bihi kelawan alladzi auhayna alaina ing atase ingsun wakilan ingkang den pasrai illa rahmatan mir rabbika inna fadlahu kana kabira. Surat Al-Isra ayat 87. Illa ay lakin abqainahu. Illa rahmatan angin krana dadi rahmat. Ngoten mawon maknanine. Illa rahmatan angin krana dadi rahmat ay lakin abqainahu. Tegese tetap ini netepake sapa ingsun ing alladzi auhayna tujuane rahmatan krana are dadi rahmat min rabbika saking pangeran sira inna fadlahu saktenane kautamaane ya Allah saktenane kautamaane Rob saktenane kautamaane Rob iku kana ana apa fadlahu alaika ing atase sira iku kabiron kang agung ay adiman tegese kang agung haitsu anzalahu ing dalam sekirane nurunake sapa Allah ing ya Allah ya Rabbi ya Karim Al-Qur'an alaika ing atase sira wa a'ta kalan maringi sapa Rabb ing sira maringi al-maqamal mahmuda ing pangkat maqam mahmud wa ghaira dzalika lan sakliyane mengkono-mengkono
Ya Allah ya Rabbi ya Karim, maqam mahmud mazkur minal maqamil mahmud minal fadaili baini saking pira-pira kautaman. Minal fadaili baini saking pira-pira kautaman. Pun sakmenten mawon. Kula wingi awak dhewe mandeg tengah-tengah ayat dereng tutup bahas sing jenenge masalah roh gak tutup-tutup. Memang panjang, intinya paling selamat ya dalam membahas yang namanya roh seperti yang sudah disampaikan kemarin. Ringkesnya seperti yang didahulukan di dalam kitab Zubat, warruhu ma akhbara anhul mujtaba fanumsikul maqalah anha adaba. Yang namanya roh itu merupakan sebuah perkara yang tidak dihabarkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak menjelaskan secara detail oleh Kanjeng Nabi, sehingga kita itu fanumsikul maqalah anha adaba. Maka kita tahan komentar kita nggak boleh, kita nggak usah, kita nggak perlu berkomentar dan mencari hakikat daripada roh itu bagaimana, itu nggak perlu. Seperti yang didawukan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, idmanatul asya, yang penting dari segala sesuatu adalah kita itu bisa mengambil faedah dari suatu hal tersebut sekalipun kita tidak mengetahui dzatiyah dari perkara itu. Ya, yang penting awak dhewe bisa mengambil faedah. Pun ini kados ngoten, itu pembahasan terus mentoki paling wae ngoten niku. Masyaallah. Kati diterang sing model piye maneh. Asline lek kepengin diterang sing model rodok tambah napa? Tambah melebar niki seperti yang didhawuhkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Hakikate menungso iku piye? Hakikate menungso. Manusia itu hakikatnya bagaimana? Manusia itu dikatakan manusia itu apakah hanya dengan rohnya ataukah dengan jasadnya atau bagaimana? Kalau orang-orang kebanyakan memberikan definisi yang namanya manusia itu ya jasad kita yang seperti ini. Kebanyakan orang mendefinisikan manusia dengan bahasa seperti itu. Mulakna kan bahasanya beliau niku ngeten kalau di dalam masalah yang ketiga niki memang ya Allah ya Rabbi ya Karim membahas mengenai tentang hakikat daripada yang namanya manusia. Mulakna al-masalah as-salisah itu fi syarhi madzhabin nas fi haqiqatil insan, menjelaskan tentang hakikatnya pendapatnya para ulama di dalam menjelaskan hakikatnya yang dinamakan manusia itu piye. Sampeyan kalau belajar ilmu mantek itu ada bahasa kita di dalam mendefinisikan itu harus jami' mani' atau istilahnya bisa mengumpulkan terhadap segala sesuatu yang masuk dan mengeluarkan segala sesuatu yang tidak termasuk. Itu dalam istilah ilmu manteknya seperti itu. Dan memang bahasanya tengriki para ulama niku berbeda-beda. Para ulama niku mendefinisikan dengan bahasa yang berbeda-beda. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya ngeriki niki ya semuanya disebutkan, tapi semuanya ini dibantah sama beliau. Ini rada repot. Dan ngeriki dingin-dingin menurut pendapat yang pertama, yang namanya manusia itu adalah annal insan jismun. Yang namanya manusia itu adalah jisim. Fadzalikal jismu imma ayyakuna huwa hadil bunyah au jisman dakhilan
fi hadil bunyah au jisman kharijan anha. Ya, definisi pertama itu yang namanya manusia itu merupakan jisim. Jisim itu sebuah benda, gampang ngomong. Nah, terus benda yang bagaimana yang dikehendaki oleh pendapat yang pertama? Ini mungkin ada kalanya maksud jisim di sini adalah jisim atau bentuk badan kita ini. Ada yang atau mungkin itu merupakan jisim yang berada di dalamnya tubuh kita, jisim kita. Ya. Ana teng mriki amal qailu nabi anal insan ibaratan an hadil bunyah al mahsusah wa an hadal jismi al mahsus fahum jumhurul mutakallimin. Jadi menurut jumhurul mutakallimin, para ulama ahli kalam kebanyakan mendefinisikan yang namanya manusia merupakan sebuah redaksi daripada bentuk jasad kita yang seperti ini. Yes, gampang dong. Terlalu jelas. Manusia itu ya bentuk badan kita yang seperti ini. Ini namanya manusia. Tapi kaul ini pun dibantah habis-habisan sama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau mendefinisikan yang namanya manusia itu merupakan bentuk atau jasad yang seperti ini, itu nggak masuk, itu nggak pas. Dengan tegas beliau berkata, wa'lam anna hadzal qaul indana batilun. Ini merupakan sebuah qaul yang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Batil, salah banget. Napa wa takriru annahum qalu annal insan huwa hadzal jismu al mahsusu. Karena napa? Karena mereka berkata bahwa yang namanya manusia itu memang bentuk jisim yang seperti ini. Fa idza abtalna kaunal insan ibaratan an hadzal jismi wa abtalna kaunal insani mahsusan faqad batala kalamuhum bil kulliyah. Maka andaikan saya bisa membuktikan bahwa yang namanya manusia, yang membatalkan ucapan mereka bahwa manusia itu merupakan sebuah redaksi daripada sebuah nama atas jisim ini, dan kita membatalkan bahwasanya yang namanya manusia itu mahsus, maka batallah ucapan mereka secara keseluruhan. Tak sebut no asline bantahannya Syekh Fakhruddin Ar-Razi ku nang kene ku kabeh ana 17. Kabeh ana 17 tapi tak sebutno sing paling inti mawon. Ana 3. Bentuk bahwa nggak bisa yang namanya manusia itu dikatakan sebagai nama atas bentuk jisim seperti ini, nggak bisa. Laki-laki orang kan memang seperti itu ya, mendefinisikan yang namanya manusia itu ya ini bentuk orang, bentuk tubuh yang seperti inilah yang dinamakan dengan manusia. Model jisim seperti inilah yang dinamakan dengan manusia. Banyak orang ya berkata seperti itu. Tapi dahanya Syekh Fakhruddin Ar-Razi sih gak sama sekali nggak benar. Kalau yang namanya manusia didefinisikan dengan sebuah bentuk jisim yang seperti ini. Kenapa tidak benarnya? Ada 17 bantahan. Tapi tak sebenarnya telu yang paling inti. Nah gini beliau mengatakan naro jami'a fira kid dunya minal hindi war rumi wal arabi wal ajami wa jami arbabil milali wan nihal minal yahud wan nasara wal majus wal muslimina wasairi firakil alam wa tawaifim yatasaddaquna an mautahum wa yad'una lahum bil khairi wa yadabuna ila ziyaratihim walaula annahum ba'da mautil jasad Bakau ahya'an lakana tasadduqu anhum abasan wa du'a'u lahum abasan wa lakana dhahabu ila ziyaratihim abasan. Ngeri tinggi akan. Jadi dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh kita mengetahui bahwa segala bentuk agama dan juga ormas yang ada di dunia ini meyakini mereka semua itu meyakini baik dari orang India, orang Rum, orang Arab, Rum Romawi, Arab, kemudian selain Arab dan semua agama-agama baik Yahudi, Nasrani, Majusi
ataupun yang lainnya, semuanya itu bersedekah atas nama mayit dan mendoakan terhadap yang namanya mayit, dan bahkan mereka pergi untuk menziarahi. Jadi iki sangar ya. Ini redaksi perlu kamu tahu, Pak. Yes, jadi dawuh Syekh Muhammad Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh kabeh wong sak dunya iki agamane apa wae, baik Islam atau tidak Islam, baik orang India, orang Romawi, orang Arab atau selain Arab, baik orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang Muslim dan semuanya, mereka semua sepakat untuk bersedekah atas nama mayit dan mendoakan terhadap mayit. Dan mereka semuanya juga mengziarahi terhadap yang namanya mayit. Jadi kuburane keluarga-keluarga mereka itu diparani tenanan. Artinya nopo? Artinya nopo? Lah andaikan walau la annahum ba'da mautil jasad wa kau ahya'an lakanat tasadduqu anhum abasan. Andaikan yang namanya mereka orang-orang yang sudah mati, setelah matinya jasad mereka wa kau ahya'an, ya, tidak dalam kondisi hidup, maka yang namanya sedekah atas nama mereka, mendoakan mereka dan pergi menziarahi mereka itu merupakan sebuah perkara yang sia-sia. Gampangannya ngomong ini loh. Kalau manusia hanya engkau batasi dengan definisi jasad yang seperti ini, maka itu nanti sangat bertentangan dengan perilaku semua manusia yang ada di alam ini, bahwa mereka itu bersedekah atas nama mayit, mendoakan terhadap orang yang sudah meninggal, dan menziarahi orang yang sudah meninggal. Kalau kamu menyebut bahwa manusia itu cuma sekedar jasad, ya wes, mestine nggak ada faedahe. Sampean ndongakno yo ora enek faedahe, marang ngono napa? Berziarah juga nggak ada faedahnya kalau kamu mengartikan bahwa yang namanya manusia hanya sebuah jasad. Jasadnya wis mati atau bahkan bukan hanya mati, terkadang bahkan sudah hancur lebur. Kan seperti itu. Mulane tengeri kita ngedakaken fal itbaqu al hadi sadaqah wa ala hada du'a wa ala hadi ziyarah yadullu ala fitratahum, yadullu ala anna fitratahum al asliyah as-salimah syahidatun bi annal insan syai'un ghairu hadzal jasad wa anna dzalika syai' la yamutu balil ladzi yamutu hadzal. Sehingga dari sini bahwa seluruh alam, orang India, orang Arab, orang Romawi selain Arab, Yahudi, Nasrani, Majusi, para muslimin dan semuanya itu tetap menziarahi orang yang sudah meninggal, tetap mendoakan terhadap orang yang meninggal. Ini memberikan arti yang tersendiri bahwa yang namanya manusia itu bukan hanya yang namanya jasad. Jadi manusia duduk tidak bisa didefinisikan dengan jasad yang seperti ini, nggak bisa. Satu tuh. Nomor dua, beliau juga dawuh ngeten. Naro anna kasiran minan nasi yaro abahu au ibnahu ba'da mautihi fil manam wa yaqul lahu idhab ilal maudi al fulani fa inna fihi dhahaban tafintuhu laka wa qad yarahu fayusihi bi qada'i dainihi anhu summa indal yaqadati idza fattasha atau futtisha kana kama ra'a fi naumi minhu tafawut. Nih loh. Kemudian bantahan yang kedua untuk orang-orang yang mengatakan definisinya manusia itu adalah ya bentuk seperti ini. Jisim yang bentuknya seperti ini adalah terkadang ada daripada orang yang keluarga yang sudah ditinggal. Itu terkadang keluarga yang ditinggal ini terkadang mereka katakan anak. Ini moro-moro nang jroning ngipi diparani karo bapake. Maron bapake ngomong, "Le para nono, ya, datangilah tempat ini karena sesungguhnya di tempat ini saya memendam yang namanya emas. Kemudian bayarlah." Atau kadang tiba-tiba yang namanya ayah itu tiba-tiba menghadiri terhadap anaknya di dalam mimpi dan kemudian berwasiat,
berwasiat yang namanya wasiat-wasiat yang untuk membayar hutang ataupun semisalnya. Dan ketika bangun, ya, ketika si anak ini bangun dan kemudian meneliti, mengecek terhadap tempat yang disitu sudah ditunjukkan oleh sang ayah di dalam mimpi, ternyata juga kebetulan ada. Ini kan merupakan sebuah hal yang sifatnya memang benar kejadian ya. Ini benar-benar sifatnya kejadian. Bayang nih, ono uwong nang jero ngipi memberikan kabar. Nang jero ngipi memberikan kabar. Nang kene ono ngene, ono ngene, ono ngene. Dan ketika orang yang diberi kabar yang masih hidup ini bangun, setelah diteliti beneran ada seperti yang ada di dalam mimpi. Berarti piye kesimpulannya? Walau la annal insani yabqa ba'dal mauti lama kana kadzalik. Kalau seandainya yang namanya manusia itu tidak bisa distatuskan masih hidup setelah mati, maka itu semua enggak akan bisa terjadi. Wala madalla hadza dalil ala annal insan yabqa ba'dal maut wa dalla al hisu ala annal jasada mayyitun wa kana al insanu mughayyiran li hadzal jasadi al mayyit. Ngono lho. Jadi lek prakteki sampai koyo ngono iku mang, ana bapak nang jero ngipi marani anake, ngabari nang kene ana ngene, ana ngene, ana ngene, kok ambilen dan kejadiannya nyata seperti itu. Itu justru merupakan sebuah bukti valid bahwa yang namanya manusia bukanlah jasad. Jasadnya wis mati. Tapi masih bisa menghadiri di dalam mimpi. Ini bukti valid juga bahwa yang namanya manusia itu tidak bisa didefinisikan dengan definisi jasad yang bentuknya seperti ini. Wes. Niku seperti itu, Pak. Pun, jadi masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Intinya juga nggak bisa didefinisikan bahwa yang namanya manusia itu bentuknya merupakan definisinya manusia itu merupakan jisim yang seperti itu gak bisa, karena manusia itu bukan hanya sekedar jisim, akan tetapi lebih dari hal itu. Mulane wingi kan pembahasannya aslinya kan rada ruwet to, sing jenenge menungsa iki piye, sing jenenge ruh iki piye, kan seperti itu. Bahkan kalau tadi malam kan ngendikakno to teng Gustufel, teng sarai di Gustufel niku bahasane nang jerone ati ku ana sifate mambaur ruh, suatu tempat yang menjadi tempat sumbernya ruh. Tapi ya ora iso diartikan bahwa yang namanya ruh itu berada di dalam hati, ya gak iso. Seniki banyak pendapatnya para ulama tentang hal ini niku banyak, nyebutnya siji-siji kok ya gak tutup dan rada sulit malahan. Kita lanjutkan mawon nggih tentang penggalan ayat yang setelahnya niku. Kita lanjutkan. Teng riku dingendikaken teng ayat yang selanjutnya teng penggalan ayat yang selanjutnya berupa ayat niki, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian semua itu diberi dari ilmu kecuali hanya sedikit. Bin nisbati ila ilmihi ta'ala, yakni dinisbatkan terhadap ilmunya Allah Ta'ala. Jadi niki membahas sing jenenge ilmu yang dimiliki oleh para makhluk dinisbatkan kepada ilmunya Allah Ta'ala. Ini cerita sing paling, penggambaran yang paling mudah ini ya tentang nisbatnya ilmunya seluruh para manusia dengan ilmunya Allah Ta'ala, ya seperti yang kejadian pada ceritanya Nabi Khadir dan juga Nabi Musa. Bahwa dulu diceritakan ketika Nabi Musa ini merguru nang Nabi Khadir, ketika keduanya sudah berada di atasnya perahu,
Maka Nabi Khadir berkata bahwa sesungguhnya andaikan semua manusia ilmunya itu dikumpulkan menjadi satu, ya, niscaya kebetulan pada waktu itu ada burung usfur. Napa bahasane burung emprit iki bahasa Indonesiane apa? Burung pipit. Burung pipit. Nggih. Masa emprit iku burung pipit? Nggih. Iya. Burung yes ngono kuwi lah ya. Burung usfur atau burung pipit yang seperti itu, yang kecil seperti itu kebetulan pada waktu itu ketika Sayyidina Nabi Khadir dan juga Nabi Musa itu sudah berada di atas perahu, maka di ujung perahu itu ada yang namanya burung kecil. Burung kecil itu kemudian meminum dari air laut dengan satu kali tegukan. Kemudian Nabi Khadir berkata kepada Nabi Musa, andaikan ilmunya orang seluruh dunia ini dikumpulkan, maka seolah-olah tidaklah lebih banyak daripada satu tegukan yang diminum oleh burung kecil ini dari lautan yang seluas ini. Ora enek bandingi belas, Pak. Ora enek bandingi belas. Pun, niki paling waca tentang menyarai wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Niki dawuh Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi menjelaskan tentang hal ini bahwa ilmu yang dimiliki oleh para manusia secanggih apapun ya zamannya itu tetap merupakan hanya ilmu yang sedikit. Beliau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi dawuh seperti ini. Wal haqqu subhanahu hina maqala wa ma utitu minal ilmi illa qalila kana yukhatibu biha al mu'asirin li Rasulillah mundu ma yazidu ala alfin wa arba'imi'ati am. Pada hakikatnya dawuh wa ma utitu minal ilmi ini kan wakilnya mukhatab mudzakkar jamak. Ini sebenarnya menghitabi terhadap orang-orang yang mu'asirin, orang-orang yang sezaman dengan baginda Nabi, yaitu kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Wa ma zala yukhatibuna wa yukhatibu man ba'dana wa ila an taquma sa'atu fi hadhil ayah ma'a ma tawassalat ilaihi al-bashariyatu min ilmin. Niki lha teng mriki ngendikaken dan tidak henti-hentinya Allah Ta'ala itu menghitabi kita semua dengan ayat ini dan menghitabi terhadap orang-orang yang setelahnya kita sampai hari kiamat. Jadi kitab ini ya dawuh ini tidak dikhususkan terhadap orang-orang yang sezaman dengan kanjeng Nabi. Akan tetapi kitab ini diperuntukkan kepada semua manusia, bahkan sampai kita, bahkan sampai besok hari kiamat. Seolah-olah Allah Ta'ala berkata, wa ka'annahu subhanahu yaqul ya ibna adam ilzam hirzaka fa in waqafta ala sirrin faqad hobat angka asrarun. Ini seolah-olah Allah Ta'ala niku berkata kepada kita, teruslah ya kamu itu mencari tahu, mencari ilmu, tapi fa in waqafta ala sirrin, ketika kamu berhasil mendapatkan sebuah penemuan tertentu, maka faqad hobat angka asrarun, maka masih banyak yang tidak diketahui. Artinya ya nopo. Dan Allah Ta'ala waqad awdaha al-haqqu subhanahu lana fi hadhil mas'alah fi qawlihi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Jadi Allah Ta'ala itu sampun memberikan janjinya bahwa Allah Ta'ala akan memberikan tahu terhadap seluruh para manusia, terhadap para manusia ayat-ayatnya Allah Ta'ala di dalam afaq alam semesta ini akan terus diberitahukan kepada para manusia sehingga para manusia akan semakin hari akan semakin mampu menemukan sebuah penemuan-penemuan yang lebih canggih daripada sebelumnya. Niku merupakan janji daripada Allah Ta'ala bahasanya sanurihim ayatina fil afaq. Karena beliau dawuh wahahumul ulama wal bahisun yakifuna kulla yaumin ala jadidin fil kauni al fasih wa fil insan. Ana sing jenenge para ulama, marana sing jenenge apa? Orang-orang yang ahli meneliti ngene iki jenenge apa?
para ilmuwan wis. Para ilmuwan, para profesor iku bendina iku penggaweane memang selalu mencari, selalu menriset hingga mereka tiap hari menemukan sebuah penemuan. Aku eling lek permasalahan ngene iki biyen dawe abi ngene. Delok awak dhewe iku kudu koyo dene profesor-profesornya orang-orang barat gitu loh, Pak. Kalau sampean lihat orang-orang profesornya orang-orang barat, bengi, isu, awan, subuh, terus penelitian, gak mandek-mandek sampai ndase botak. Kan seperti itu. Karena mereka bersungguh-sungguh di dalam suatu hal yang ingin mereka ungkapkan agar itu merupakan menjadi sebuah penemuan bagi diri mereka. Kan kayak ngono toh. Mulai bengi, isu, terus gak kenal waktu. Mereka terus seperti itu. Nah, dengan iki ingin dikatakan para ulama, para ilmuwan, para profesor itu terus yakifuna kulla yaumin ala jadid. Setiap hari menemukan yang namanya sebuah penemuan-penemuan baru di alam semesta ini, bahkan juga di dalam para manusia. Mulane teng mriki beliau dawuh, ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Teng mriki dingendikaken inna kalimata sanurihim satadillu ta'malu ila qiyamis sa'ah. Kalimat yang ada di dalam surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Ini kan artinya saya, yakni Allah, itu akan memberitahu terhadap mereka ayat-ayatnya Allah Ta'ala yang berada di dalam semesta dan yang ada di dalam diri mereka. Jadi ini merupakan dawuhnya Syekh Mutawalli Al-Asy'ari, ini merupakan dawuhnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pasti akan memberitahu cara gampangane ini sampai kiamat saah, sampai kiamat sesuk menungso iki tambah canggih akan menemukan penemuan baru dari alam semesta ini. Ini sebagai janji daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang memberitahu terhadap para manusia. Jadi gampangane ngomong sesuk tambah dino tambah canggih kowe ra sanggumun. Krana kuwi wis janjine Gusti Allah. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Ya, kami akan memberitahu terhadap mereka tanda-tanda ayat-ayat kita yang berada di dalam semesta dan juga yang berada di dalam diri mereka. Lintang iki sih. Boten lintang ngriki mawon. Pun lanjut. Mulakno beliau dawuh ngeten. Ini biar kita bahasane tidak puas dengan penemuan dan kemajuan yang ada pada era kita. Beliau dawuh wal mutatabbi'u li tamuhatil uqul wa batikaratiha ba'da tatawuri yasiru bi khutan wasi'ah. Ya. Maka orang-orang yang meneliti terhadap masalah akal dan perkembangan akal, maka akan menemukan peradaban ini akan terus maju dengan langkah yang sangat luas. Fafil madzi kanat taqaddumu yuqasu bil qurun. Ya, kalau pada zaman dahulu yang namanya sebuah kemajuan itu dinisbatkannya itu dengan satu kurun. Satu kurun itu berarti 100 tahun. Tapi kalau zaman sekarang ammal'an fa fi kulli yaumin yattali'u alaina hadisun wa jadid. Tapi untuk hari ini tiap hari pasti ada penemuan baru. Bahkan buktinya wa nara al-ajhizata tusna'u wa la tusta'malu li annaha qabla an tuba'a yakhruju 'alaiha ahdasu minha. Bahkan zaman saiki iku sing jenenge HP iku wis mulai akeh dicetak dan kebanyakan mari iki metu anyar sing sakgurunge wis gak payu.
Ini bukti kemajuan. Mari ana apa ana sijine ana metu versi pro. Wes kayak ngono, ini merupakan ini merupakan sebuah kemajuan yang terus ditemukan tiap harinya. Sampai-sampai menyebabkan barang sik kayak dicetak, HP sik kayak dicetak wis gak payu gara-gara ana sing luwih anyar. Sik kayak launching petang wulan ngono ya. Baru wis metu sing luwih anyar, wis gak payu. Dan seterusnya. Ana beliau dawuh lakinna kullaha zakhariful hayati wa kamaliyatu. Tapi semuanya itu hanya sebuah zakhariful haya. Bahasane gemerlap duniawi, Pak. Ngono-ngono kuwi gemerlap duniawi. Ora usah mbok turuti HP-mu kuwi sik ket anyar ngene ya, entenono pirang wulan ngono ae. Wis bakal ana sing luwih anyar dan seterusnya. Itu hanya sekedar zakhariful haya atau gemerlap kehidupan duniawi. Lalu beliau dilanjutkan lagi. Ini beliau lanjut. Soalnya bahasane pengen tanda kutipnya nanti beliau niku ingin menjelaskan bahwa sak canggih-canggih awak dhewe ora iso mencapai batas kudrohnya Allah Ta'ala. Nanti aja ngeri konten. Fakullu manarahu min taqaddumin laisa min daruratil haya faqad kunna na'ishu bi khairin qabla an na'rifa al-kahriba. Niki lho komentarnya beliau. Maka setiap kemajuan yang ada yang sifatnya itu hanya sekedar gemerlap duniawi, itu bukanlah sebuah hal yang sifatnya itu dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Ono HP anyar metu, marono HP-ne metu anyar maneh, itu bukanlah sebuah kebutuhan. Wis kowe ora usah nuruti HP-mu sik apik, berfungsi dengan normal wis kuwi ae. Ana beliau sampai tahu faqat kunna na'isu bi khairin qabla an na'rifa al-kahriba. Malah luwih penaan uripe awak dhewe biyen pas sadurunge ana listrik. Cara bahasamu ngono, malah penaan uripe awak dhewe sadurunge ana HP. Ambek bolo kumpul iki ya bener-bener jagongan omong-omongan. Arek saiki ora. Jagongan janjian nongkrong bareng nang kafe. Awake tok sing kumpul. Wonge kabeh dolanan HP dhewe-dhewe. Ana beliau tuh fakat na'isu bi khairin qabla an na'rifal kahriba. Sebenarnya dulu kehidupan kita malah sangat baik sebelum kita mengenal yang namanya listrik. Belum kunna nashrabu fil fakhar wal ana fil kristal. Bahasane dulu awak dhewe ngombe itu menggunakan gelas yang terbuat dari tanah liat. Saiki ngombe dadak gelasnya sing apik-apik. Ya. Fabtika rotul insani fil kamaliyat. Ini tanda kutipnya. Maka kemajuannya manusia ini tidak lain tidak bukan hanya berada di dalam sebuah kesempurnaan. Kesempurnaan kebutuhan-kebutuhan hidup. Ya, bukan hal yang sifatnya itu daruriyah. Amma daruriyatu faqad dominaha al-khaliqu subhanahu qabla ayyu jida atau qabla ayyu jada al-insanu ala hadhil ard. Ataupun yang bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh seorang manusia itu sudah sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala sebelum manusia itu diwujudkan di atas muka bumi. Ya, sadurunge manusia itu diciptakan di nang jero bumi, ya. Allah Ta'ala menyiapkan segala bahan yang dibutuhkan yang menjadi kebutuhannya seorang manusia disiap nih, Pak. Ana niku nggih ibtikarat, penemuan-penemuan, kemajuan-kemajuan dalam penemuan itu sifatnya hanyalah kamaliyat, hanya sekedar sempurnaan. Oh, niki kita. Fa idza mastangfadat al-uqulu al-basyariyatu nasyatatiha. Ketika akalnya manusia ini sudah mencapai titik semangatnya. Wa balaghat muntaha ma ladaiha min ibtikaratiha. Akal manusia sudah mencapai ujung daripada kemajuannya. Hatta dhanna annasu annahum qadiruna 'ala tahakkum fi zimamil kauni
la yu'jizuhum fihi syai' niki lho. Hingga terkadang uang menungso gara-gara penemuan itu suwangar, penemuan gede, sampai-sampai terkadang manusia tersebut merasa bahwa dia itu sudah bisa, dia itu sudah memiliki kendali atas kehidupan dunia ini. Mari ngerasa nemu sing jenenge komputer, nemu sing jenenge HP, wes ngerasa bahwa dia bisa mengendalikan dunia. La yujizum fihi syai', seolah-olah nggak bisa dikalahkan oleh sesuatu apapun. Ngerti? Kan wong-wong kan ngerasane kan kayak ngono kuwi. Sing duwe sosial media nih. Kama qala ta'ala wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha atana amruna lailan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'allam tahna bil ams. Nah niki kelanjutane beliau dawuh ya Allah fa ba'da ma akhadtum asraral mun'imi fil kauni ala qadri mastata'tum fadhabu al-ana ilal mun'imi dzatihi litarau an-na'ima ala haqiqatihi. Niki lho. Kalau kamu itu sudah mampu mengambil daripada rahasia-rahasianya Allah Ta'ala yang memberikan nikmat di dalam alam semesta ini, dengan sekadar kemampuan kalian semua, maka sekarang berangkatlah kalian menuju Allah Ta'ala yang memberikan nikmat, ya, agar engkau bisa memahami an-na'im, sebuah kenikmatan tersebut atas hakikatnya. Kenapa kok harus seperti itu? Wa kullama ra'aita fi dunyan nasi ibtikaratin wa ikhtira'atin tus'idu an-nasa fa hadza ma'adal basyaru lil basyar fa kaifa bima atallahu al-khaliqu li khalqi. Kalau kamu melihat penemuan yang sangat canggih dari seorang manusia, maka perlu kamu ketahui bahwa itu merupakan sebuah hal yang diciptakan oleh manusia untuk manusia. Kalau kamu bisa berpikir lebih tinggi, maka bagaimana Allah Ta'ala menciptakan sebuah hal, sesuatu untuk para makhluk-makhluknya. Gampangane ngomong ngeten. Kan bolak-balik tak ceritane. Nang ayat apa ini ya? Jadi dulu diceritakan Syekh Mutawil Asy'arawi pernah berkunjung di salah satu negeri barat sana. Kebetulan beliau niku ada beberapa orang yang menjadi pendereknya beliau. Marungono beliau itu dipinarakno, diampirno nang hotel bintang 5 sing apike masyaallah pol-polan. Sing apike pol-polan. Mulai dari segi pelayanan yang ada di dalam restorannya, mulai dari gemerlap keindahan hotelnya, sampai-sampai para penderek Syekh Mutawalli Asy'arawi ku sampai gumun temenan. Masya Allah cara matur nang Syekh Mutawalli Asy'arawi. Masya Allah yai, masya Allah saya cek apike ya. Hotel kok cek ono hotel apike koyo ngene. Langsung disekak sama Syekh Mutawalli. Fa hadza ma a'addal basyaru lil basyar. Fa kaifa ma a'addahu Allahu lil basyar. Kowe lek nggumun karo hotel bintang 5 sing apike koyo ngene iki jaremu. Anjen ya apik tenan. Maka sesungguhnya ini merupakan sebuah hal yang disiapkan oleh manusia untuk manusia. Maka bagaimana perasaan kamu? Suatu hal yang akan disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk manusia. Ngalah-ngalahi bintang 5, Pak. Ngalah-ngalahi bintang 5. Ngalah-ngalahi hotel bintang 5. Pun, maka sama dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam hal ini. Ketika ada sebuah kemajuan, ini kan bahas masalah ilmu ya. Ilmu sekali lagi itu kan ilmu. Ilmu itu kan membahas tentang kemajuan zaman. Baik itu nanti membahas sing jenenge telepon, sing jenenge HP, sing jenenge jenenge listrik yang dari segi itu tenaga air, tenaga uap, tenaga matahari, ya. Itu kan semuanya kan ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap kalian semua para manusia, mulai dari awal sampai besok kiamat, tidaklah kecuali hanya sedikit. Ana beliau dawuh teng mriki, maka setiap kali engkau mendapatkan
atau menemukan sebuah kemajuan dalam teknologi bahasanya ngaten, maka sebuah teknologi yang sifatnya memudahkan terhadap seorang manusia, maka perlu kamu ketahui bahwa ini adalah sebuah hal yang diciptakan oleh manusia untuk manusia. Maka bagaimana perasaan kamu dengan suatu hal yang disiapkan oleh Allah Ta'ala selaku Tuhan semesta alam untuk manusia. Kalau anu iki beliau dawuh fal mafrud an-nazakhari fal hayah wa zinataha wa kamaliyatiha la tad'una ilal hikdi awil hasadi liman tawaffarat ladaihi bal tad'una ila mazidin minal iman wa syauqi ilan na'im al hakiki indal mun'im subhan. Maka perlu kamu ketahui bahwa gemerlap keindahan dunia ini, Pak, ini pada hakikatnya tidak mengajak kita untuk saling iri dengki, tidak saling berebut ya, untuk orang-orang yang mendapatkan jatah yang lebih banyak. Kowe lek ndelok wong kae omane apik megah mewah, HP-ne apik-apik. Delok wong kae kok pintermen iso sing jenenge memiliki penemuan-penemuan baru. Gak perlu kita iri dengki, gak perlu kita itu sifatnya ingin merebut, tapi bal tad'una ila mazidin minal imani wa syauqi ila na'im al hakiki indal mun'im subhan. Tapi agar hal yang seperti itu menjadi sebuah hal yang sifatnya mengajak kepada kita untuk semakin beriman, untuk semakin rindu, untuk semakin menginginkan terhadap kenikmatan yang hakiki. Surga yang merupakan kenikmatan hakiki yang berada di sisinya Allah. Ana kan bolak-balik diomongno ya. Bolak-balik diomongno kalian para ulama bahwa segala keindahan dunia ini hendaklah kita jadikan sebuah pengingat untuk kita agar kita lebih semangat, agar kita lebih rindu, agar kita benar-benar menginginkan terhadap nikmat yang hakiki besok di akhirat. Umpama kowe gawe sarung BHS sing luaran ngono. Ya gilang sing regane 3 juta, 4 juta, 5 juta lho gilang. Itu pada hakikatnya ojo mbok delok wah sarungku BHS. Ojo. Jangan dijadikan itu bahasane gawe bahan gaya-gayaan. Atau sepeda motor semisal sepeda motornya NMAX. Apa sing luwih apik maneh? X-Mix, Atau sing luwih apik maneh Harley atau terserah lah. Pada hakikatnya itu semua bukan untuk gawe gaya-gayaan, tapi agar untuk mengingatkan kita bahwa nikmat besok nang akhirat itu double berpuluh-puluh kali lipat lebih indah dari itu semua. Bang ora lek bahasane para ulama, naimud dunya yudzakiruna ila naimil akhirah. Segala bentuk kenikmatan yang ada di dunia ini tidak lain tidak bukan hendaknya menjadi pengingat untuk kita kepada nikmat akhir. Kowe ndelok wong sarunge BHS rada apik ngono Pak Sarung kok apik. Ojo ger kepingin memiliki ngono ne ta iki ojo. Lah yo nang donya ae koyo ngono apik. Maka bagaimana keindahan yang akan didapatkan oleh seorang mukmin yang saleh yang bertakwa, pakaian yang di akhirat, di surga di akhirat. Wah, gono tuke Pak BHS anu gak enak tuke belas. BHS saiki wis sutra 50%. Orang geluyur belas. Elek. Aku menangi BHS mulai full sutra ya. Saya seraya full sutra. Elek bisa BHS itu. Maksudnya kualitasnya daripada dulu. Maksudnya kesimpulan akhirnya adalah itu tadi ya. Dawuhnya Syekh Mutala Asy'arawi itu jadi bal tad'una ila mazidin minal imani wa syauqi ilan na'im al hakiki indal mun'imi subhana. Jadi mulai sekarang ya, kamu harus bisa menerapkan model seperti itu. Kamu punya pakaian yang bagus. Kamu punya sarung yang bagus. Kamu punya atau enggak punya lah, istilahnya ndelok tok ngene ya. Bahasane ndelok tok. Ndelok wong mobile kok apik, ndelok wong kok pakaiane kok apik, ndelok wong kok omahe kok mewah.
maka perlu kamu ingat bahwa naimud dunya yudzakiruna ila naimil akhirah. Segala kenikmatan yang ada di dunia ini hendaknya menjadi pengingat untuk kita untuk ingat terhadap kenikmatan akhirat. Lek kowe wis iso mbayangno kaya ngono kuwi, akhirnya itu menjadi pemicu, menjadi penyemangat untuk diri kamu untuk beramal soleh. Paham ya? Jadi orang patek kepingin BHS malah kepingin amal soleh lek ngono kuwi ya. Yes. Bahasane ngono. Orang patek kepingin BHS tapi malah kepingin amal soleh. Yes, kok sing didhawuhno Gustofer Lampung. Abi wak bapakku ya mulai cilik lho ra tau nganyari sing jenenge riya ra tau nganyari belas. Mesti dawe abi ku mek wali basut taqwa zalika khair ya. Pakaian-pakaian yang berupa takwa itu merupakan pakaian yang terindah. Wes mesti. Ya bener anake ditukokne BHS sih bener ditukokne. Tetep ditukokne. Tapi ya didhawuhi ngono, wah libasut taqwa zalika khair. Tetep didhawuhi ngono. Jadi niku kesimpulannya satu. Pun ya, jadi satu itu tadi. Model semua kecanggihan yang ada di dunia ini kowe munggah iso gawe lift saya kan canggih ngono ya gawe lift gawe eskalator sesuk nang akhirat luwih canggih daripada lebih canggih bagaimana ini lebih canggihnya dawuhnya saya Mutawalli Asy'arawi walau ta'ammalta hadil irtiqaat al-basyariyah la wajadtaha qa'imatan 'alal maddati allati khalaqaha Allah wal akli al makhluk lillah wat taqati al makhluk lillah. Kalau kamu mau berangan-angan terhadap kecanggihan-kecanggihan yang sebangsa manusiawi, maka kamu akan menemukan bahwa hal tersebut itu masih berpondasi atas sebuah bahan yang itu diciptakan oleh Allah. Jadi ono bahan yang diciptakan oleh Allah. Kemudian akal yang diciptakan juga oleh Allah. Kemudian juga kemampuan yang diciptakan juga oleh Allah. Fadaurul insan annahu a'mala aqlahu wa fikrahu fil muqawwamatil lati khalaqahallah. Inilah. Maka kesimpulan daripada kecanggihan yang diciptakan oleh manusia adalah satu. Mereka hanya memfungsikan akal dan pikiran mereka secara canggih di dalam muqawwimat. Muqawwimat itu benda-benda pokok yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala berupa timah dan seterusnya bahan-bahan nang jerone HP kuwi kan namanya muqawwimat. Bahan benda-benda penunjang kehidupan yang sudah diciptakan oleh Allah. Jadi megur menungso iki megur memfungsikan akal dan pikirannya kemudian napa? Kemudian baru menyusun wis mari ngono tok. Kalau bahan-bahan pokok Allah Ta'ala yang menciptakan. Malah terakhir beliau ngentai semua bahasanya ngoten nggih. Membantah atau istilahnya ingin agar tampak bahwa semua penemuan itu termasuk hal yang sifatnya enggak ada apa-apanya. Beliau sampai dawuh ngeten. Lakin mahma wasalat hadil irtiqaat wa mahma tatawwarat hal satasilu ila darajatin idza khatara asy-syai'u bibalika tajidhu baina yaday. Niki bahasane beliau ngentai terakhir kayak ngene. Secanggih apapun teknologi di dunia ini, apakah akan mampu pada derajat bahwa ketika manusia terbesit di dalam hatinya, maka hal tersebut langsung ditemukan. Paham? Sesuk nang surga, Pak. Iku pesen panganan ora koyo nang ini restoran-restoran. Dadak nulis malah sik dimasakno. Kadang ana sing rada canggih diterno gawe robot. Ngono awak dhewe wis nggumun. Mongko sesuk nang akhirat, nang surga, beliau mulane ini kan dibuat sebagai bantahan sama Syekh Mutawalli Asy'arawi. Sak canggih-canggih teknologi yang ada di zaman sekarang tidak akan bisa sampai derajat bahwa seorang manusia kerentek marang nomor-nomor langsung dadi langsung teko nang ngarepe.
Nang surga sesuk ngono, Pak. Kepingin seblak ngono misale. Kepingin mie Indomie ngono semisal. Semisal ngono, langsung ono nang ngarepe. Cukup dengan napa kerentek nang jero ati. Lah iki nang donya restoran sak canggih kaya apa ora bakal ana sing iso kaya ngono kuwi. Wis ya. Itu dawuhnya Syekh Mutahil Asy'arawi seperti itu. Ora iso sak canggih-canggih ora bakal bisa mencapai derajat kita khatara asyai'u bi balika tajidu baina yaday. Lek dikerentek moro langsung ana nang ngarep ora enek. Kuwi ora bakalan terjadi. Canggih ora iso sampai kaya ngono. Wis ora usah bahas akhirat wis. Saiki tak contohno sing enek nang dunya ya. Teknologinya Allah Ta'ala. Bahasanya ya. Teknologi ini Gusti Allah. Kamu bisa melihat bahwa yang namanya langit itu napa bahasanya? Terangkat tanpa yang namanya tiang. Ini langit iki mulai biyen iku keangkat kaya ngono kuwi ya ora enek critane ceblok ya ora enek critane sembarang. Kira-kira enek pola teknologi sing iso mencapai kaya ngene iki. Ora enek. Bahas teknologi gak sama sekali gak bisa dibanding. Atau contoh lain wis. Contoh lain. Yang namanya air di lautan seringkali kita temukan lebih tinggi daripada daratannya. Ini teknologi nih Gusti Allah kayak ngono kuwi lho, Pak. Lek cara akal ngono ya wis mestine ya numplek to. Nek banyune luwih dhukur. Nyatane ya ora. Tapi sampai asli mari salat kono. Nggih, Bon. Ya ada sedikit kesempatan. Kita lanjutkan ke ayat yang selanjutnya. Jadi ini gua nggih. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian semua wahai manusia mulai dari awal sampai besok hari kiamat sak canggih-canggih itu tidaklah diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Wis mek titik orang ngarake. Pun wala in syi'na lanadhabanna billadzi auhayna ilaika summa la tajidu laka bi alaina wakila. Teng mriki dikatakan surat Al-Isra ayat 86. Summa ya Allah wala in syi'na lanadhabanna billadzi auhayna ilaik. Dan andaikan saya Allah berkehendak niscaya akan kami binasakan sebuah hal yakni Al-Qur'an yang telah kami wahyukan kepadamu yakni Al-Qur'an bi annam huwahu minas suduri wal masahifi ya dari hati dan juga dari mushaf ya. Mulane teng mriki dilanjutakan summa la tajidu laka bihi alaina wakila. Kemudian kamu tidak menemukan untuk diri kamu dengan Al-Qur'an tersebut orang yang bisa kamu pasrai. Summa la tajidu laka bihi alaina wakila. Illa rahmatan lakin illa rahmatan mir rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira ay 'aziman. Ya, akan tetapi kami masih menetapkan masih melanggengkan Al-Qur'an tersebut sebagai bentuk daripada rahmat kasih sayang dari Tuhanmu karena sesungguhnya anugerahnya Tuhanmu atas dirimu itu sangatlah agung. Pun ay adiman haitsu anzalahu alaika wa ataka al maqamal mahmud wa ghairu dzalika minal fadail. Ya, yakni sangat agung anugerahnya Allah Ta'ala terhadap kanjeng Nabi berupa diberi Al-Quran, berupa diberi maqam mahmud dan juga keutamaan-keutamaan yang lain. Maksud dari ayat ini ya nopo kok moro-moro bahas Allah Ta'ala andaikan berkehendak niscaya Allah Ta'ala akan membinasakan, menghilangkan yang namanya Al-Quran ya secara total. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh bahwa di dalam ayat sebelumnya kan sudah diberi bahwa wa ma utitu minal ilmi illa qalila dan tidaklah kalian semua itu diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Maka teng mriki
bayyana fi hadhil ayah annahu law syaa ayakhudha minhum dzalikal qalil aidan laqadara alaihi. Dan andaikan ngene. Jadi maksudnya adalah niku hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, karena ayat yang sebelumnya itu kan membahas bahwa Allah Ta'ala itu tidaklah memberikan kepada kita sebuah ilmu kecuali hanya sedikit. Maka dilanjutkan, andaikan Allah Ta'ala itu menghilangkan ilmu yang sedikit itu pun rupane Al-Quran, niscaya Allah Ta'ala juga mampu. Ana ngeri kita no? Bayyana biyadil ayah annahu law syaa ayakhudha minhum dzalikal qalil aidan laqadara alaihi. Andaikan Allah Ta'ala berkehendak untuk mengambil dari kita semua ilmu yang sedikit yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, itu juga pasti bisa. Dzalika bi ayyam huwa hifdhuhu minal qulub wa kitabahu minal kutub, yakni dengan cara Allah Ta'ala niku bisa-bisa saja tiba-tiba menghilangkan hafalan Al-Quran yang ada pada hatinya orang-orang yang sudah hafal, orang-orang hafid, ya, dan menghilangkan Al-Quran dari mushaf-mushaf. Apabila Allah Ta'ala berkehendak, itu juga bisa. Wahada wa in kana amran mukhalifan lil adah illa annahu ta'ala qadirun alaihi. Allah Ta'ala mampu untuk hal tersebut. Koyok ini bertentangan dengan pengadatan, ya. Koyok bertentangan dengan pengadatan. Masa ono moro-moro tulisan nang jerone kitab, nang jerone mushaf, moro-moro ilang. Ini secara pengadatan nggak terjadi. Lek ono tulisan ya biasanya ya terus akan selalu ada. Akan tetapi Allah Ta'ala mampu untuk menghilangkan yang namanya tulisan-tulisan dari Al-Quran, dari mushaf. Itu Allah Ta'ala mampu. Jadi hubungannya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya nih gue ya. Jadi awak dhewe wis mari dikei ilmu yang sedikit, dan bahkan apabila Allah Ta'ala menghendaki untuk mengambil ilmu yang sedikit tersebut dari kita, niscaya Allah Ta'ala juga mampu. Caranya ya nopo orang yang hafal dibuat menjadi lupa. Tulisan yang ada di kitab dibuat menjadi terhapus. Iki ringkas nih keterangannya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Masya Allah. Wala in syi'na lanadhabanna billadhi awhayna ilaika summa la tajidu bihi alaina wakila. Dawuhnya Syekh As-Sawi, beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, hadza imtinanun minallahi ta'ala ala nabiyhi fil Qur'an wa tahdirun lahu anit tafrid fihi wal maksud ghairuhu wal makna hafidu alal amal bil Qur'an wahdaru minat tafrid fihi fa innana qadiruna ala idhabihi min sudurikum wa masahifikum walakin ibqa'uhu rahmatan bikum. Intinya adalah ketika memang yang namanya Al-Quran ini tidak dihilangkan oleh Allah Ta'ala, niscaya ini merupakan sebuah imtinan daripada Allah Ta'ala. Imtinan itu lek cara makna Jawane ngundat-ngundat. Ngundat-ngundat itu Pak, diungkit-ungkit. Allah Ta'ala mengungkit-ungkit nikmatnya terhadap kita semua berupa melestarikan yang namanya Al-Quran. Sehingga ketika sesuatu itu dijaga dan dilestarikan, niscaya hendaknya kita itu tidak sembrono di dalam sebuah hal yang telah Allah Ta'ala jaga, yang telah Allah Ta'ala lestarikan untuk kita. Caranya ya nopo ya dengan cara membaca Al-Quran, ya dengan cara mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu dawuh. Summa la tajidu laka bihi alaina wakila ay la tajidu man tatawakkalu alaihi fi raddi syai'in minhu. Kemudian engkau tidak akan menemukan orang yang bisa dipasrai Al-Quran tersebut. Artinya lek wis Gusti Allah iku andaikan benar-benar merealisasikan untuk menghilangkan Al-Quran, niscaya engkau tidak akan menemukan satu orang pun yang bisa mengembalikan hal tersebut. Nah, boleh sekadung hilang, Gusti Allah menghendaki untuk menghilangkan yang namanya Al-Quran dari hatinya para orang-orang yang sudah hafal, dari Al-Quran masahif,
niscaya tidak akan ada satu orang pun yang mampu untuk mengembalikan. Itu arti daripada tsumma tajidu laka bi alaina wakila. Kemudian engkau tidak akan mampu menemukan orang yang bisa kamu pasrai tentang Al-Quran tersebut, yakni nggak ada orang yang bisa mengembalikan Al-Quran yang sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala hilang kalau memang benar-benar itu terrealisasi. Kemudian lanjutan ayatnya terakhir, illa rahmatam mir rabbik, illa rahmatam mir rabbik, inna fadlahu kana alaika kabira. Kecuali merupakan sebuah rahmat, yakni Allah Ta'ala jaga dan Allah Ta'ala lestarikan Al-Quran ini sebagai bentuk rahmat dari Tuhanmu, karena sesungguhnya anugerahnya Tuhanmu atas dirimu itu sangatlah agung. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, wa hadza imtinanun minallah bi baqa'il Qur'an ala annahu ta'ala manna ala jami'il ulama'i bi naw'aini minal minnah. Jadi ini merupakan sebuah bentuk pengungkit-ungkitannya Allah Ta'ala terhadap kita semua, bahwa Allah Ta'ala menjaga dan melestarikan dan melanggengkan yang namanya Al-Quran, satu-satunya kitab samawi yang dijaga oleh Allah Ta'ala dari yang namanya sebuah perubahan hingga hari kiamat besok hanyalah Al-Quran. Kalau kitab-kitab samawi yang lainnya itu sudah dirubah sama orang-orang. Teng mriki didawakan ini merupakan rahmat daripada Allah Ta'ala untuk kita semua, terus untuk Kanjeng Nabi. Dan dawuhnya beliau, Muhammad Ar-Razi, beliau dawuh, ala annahu ta'ala manna ala jamil ulama binau'aini minal minnah. Dan juga sebuah bentuk daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umatnya Kanjeng Nabi. Para ulamanya umatnya Kanjeng Nabi itu adalah dua. Yang pertama tashilu dalikal ilmi alaihi, wasani ibqa'u hifdhihi alaihi. Jadi memudahkan yang namanya ilmu Al-Quran, ya. Dan juga yang nomor dua, ibqa'u hifdhihi alaihi, ya, tetap dilanggengkan untuk dijaga. Artinya untuk dijaga dan juga untuk dihafal. Ora enek ceritane kitab samawi iku gampang dihafalno kaya dene Al-Qur'an. Sing mampu difahami oleh banyak orang itu juga Al-Qur'an. Kalau sampean tahu, Pak, Al-Qur'an itu kan umat Kanjeng Nabi ki akeh sing ngerti cara bahasane ngono. Kalau kitab-kitab samawi pada zaman dahulu niku dingendikaken tidak akan ada yang tahu kecuali hanya orang-orang, cara bahasanya zaman biyen itu rohib. Rohib itu hanya pendeta. Iku bedone ya Allah ya Rabbi ya Karim kitab Al-Quran dengan yang lainnya. Al-Quran zaman saiki bisa kita temukan dengan mudahnya. Zaman biyen sing punya itu ya cuma para pendeta-pendeta, dan juga yang mampu menafsiri juga hanya pendeta-pendeta saja. Saiki ora. Karena Allah Ta'ala memudahkan ilmu Al-Quran untuk kita semua. Pun inna fadlahu kana 'alika kabira. Sesungguhnya anugerah daripada Allah Ta'ala terhadap kita semua, terhadap Kanjeng Nabi itu sangatlah agung. Agung ya napa? Karena Allah Ta'ala niku menjadikan Kanjeng Nabi itu sosok yang diberi maqam mahmuda, diberi Al-Quran dan juga yang lainnya. Kalau ngriki dingendikaken bahwa Kanjeng Nabi itu dijadikan sayyidu waladi Adam, dijadikan sebagai penutupnya para nabi dan seterusnya. Ini merupakan nikmat yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Ta'ala, anugerah yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap Kanjeng Nabi. Pun kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhum li ba'din.
Besok itu bahas mengenai tentang kehebatan Al-Qur'an. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.